Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Papi Putranugrah. Di sini saya akan menjelaskan codingan dari video yang sebelumnya ya. Karena sebelumnya hanya mendemonstrasikan bagaimana isi hasil dari codingan yang sudah saya buat. Dan di sini saya akan menjelaskan bagian belakang atau bagian codingan dari game yang sudah saya buat sebelumnya. Mari kita lihat ya. Di sini import Pygame hanya mengimpor library Pygame untuk pembuatan game, dan ada import modul sistem ya. Dan ini anggapannya menginisiasi atau menghidupkan semua modul Pygame yang kita perlukan nantinya. Di sini ada hubungannya dengan besar ya, besar atau besar tingginya, lebar tingginya dari sebuah display yang nantinya kita munculkan saat gamenya di run. Di sini width atau lebarnya yaitu 600, height tingginya 400. Nah, ini dia mengset displaynya sebesar 600 dan 400 sesuai variabel yang sudah dibuat. Sebenarnya bisa langsung saja 600 dan 400, tapi saya buat begini saja. Pygame display set caption miss. Nah, ini tunggu. Jadi miss set caption ini maksudnya adalah saat aplikasinya di run akan muncul tulisan aplikasinya ini dijalankan sebagai aplikasi bernama Miss. Mungkin kalau di Windows biasanya ada tulisannya di sini ya, nama aplikasinya. Tapi karena saya di Linux akan muncul di kiri atas. Jadi kalau misal kalian menjalankan ya, dan kalian lihat di Task Manager nanti akan muncul Miss gitu. Ini adalah variabel warna 5 ini dengan format RGB ya. Nah, jadi saat kalian ingin berwarna merah saja ya, full merah, kalian maksimalkan di R-nya. Ini G ya, ini dan ini B. Dan seterusnya. Di sini ada class object, class karakter. Class karakter ini tujuannya untuk pembuat utama, badan utama untuk semua objek yang kita buat nantinya. Dan ini dia berbentuk kotak ya. Self XY color. Self ini anggapannya nanti karakternya, parameter karakternya. X ini adalah tempat secara horizontal, nanti hubungannya ada di peletakan saat di display. Dan Y ini adalah secara vertikalnya ya. White, height. Nah, karena kita membuat karakternya berbentuk kotak, kita samakan saja ya, karena kan kita nggak perlu yang persegi panjang ya, kita hanya membutuhkan persegi saja ya, yaitu kita set di 20 dan 20. Speednya saya memilih 0,7. Kenapa? Karena bagi saya 1 terlalu cepat dan 0,5 terlalu lamban. Nah, self color ini tidak diset ke apapun karena nanti kita mengambil parameter dari sini. Nah, di sini ada depth draw surface, ini fungsi untuk menggambarkan kotak ke layarnya nanti. Dan get rect ini adalah mengambil area kotak ya, area kotak untuk dideteksi tabrakannya. Jadi untuk ini anggap saja dia mendeteksi kotaknya itu seberapa dan tempatnya di mana.
Itu saja sih. Lalu di sini saya menginheritance. Inheritance itu ya class yang mengambil isi dari class lain ya. Jadi kenapa saya tadi bilang class ini adalah class karakter ini pembantu utama untuk objek yang lainnya? Karena di sini. Jadi di sini saya membuat dua objek, yaitu pemain dan finish. Jadi pemain ini yang kotak biru ya, yang sudah saya sebelumnya perlihatkan. Dan di sini ya dia ada fungsi dev move ya. Dev move ini tujuannya untuk menggerakkan pemain. If key left ya. Key left ini kalau di keyboard yang anak panah ke kiri itu. Nah, kan ini secara horizontal, kan kita jalankan X secara horizontal. Logikanya jika X dikurangi self speed ya, speednya 0,7 tadi, dia akan ke belakang atau ke kiri sesuai dengan seperti matematika ya. Kalau dikurangi X nya ke kiri, kalau ditambah X nya ke kanan. Ini kanan ya. Tapi mungkin agak berbeda dengan matematika yang biasanya. Kalau secara vertikal, biasanya yang kalau di matematika kan dikurangi itu ke bawah. Kalau di sini saat dikurangi dia ke atas, ditambah ke bawah. Di sini ada class finish yang tulis isinya hanya PES. Nah, kenapa isinya hanya PES? Karena kita tidak memerlukan finish ini bergerak atau apapun ya. Kita membutuhkan finish ini hanya untuk parameter dia saat pemain ini menyentuh finish ya, gamenya sudah selesai. Nah, PES ini bertujuannya karena kelas ini tidak bisa berdiri sendiri jika tidak ada isinya. Maka agar kelas ini ada, saya tambahkan PES agar bisa lanjut ke fungsi berikutnya. Lalu di sini membuat objek pemain di posisi 15 ya, dan berwarna biru. Kalian terserah bisa menggunakan warna apapun ya. Di sini finish speed 10. Sebenarnya juga nggak ditulis juga nggak apa-apa karena kita langsung PES kan. Lalu di sini ada tembok miss ya. Ini adalah, tunggu ini saya hapus dulu. Nah, di sini ada apa sih maksud dari semua ini? Jadi ini membuat kotak saja ya, membuat kotak yang dimana kita sudah tentukan tempat dan berapa besar gitu. Jadi X, Y, lebar dan tinggi. Ini ya maksud dari semua angka di sini. Jadi 4 ini saya perlihatkan dulu. 4 ini adalah sisi-sisi dari border ya, saya menganggapnya. Lalu baru untuk labirin yang di dalam ini adalah semua ini. Jadi kalian jika pengen membuat labirin yang lebih rumit lagi ya, itu tergantung saat kalian membuat di sini. Memang agak ribet pas di sini ya. Lalu di sini ada kolisi tembok yang dimana dia ini bertujuan untuk Dev Collide ya. Di sini dia mendeteksi tabrakan. Jadi objek rek ini mengambil kotak ya, mendeteksi kotak dari objek yang sudah kita buat tadi, seperti pemain dan finish. Mana tadi? Nah, lalu ini untuk memeriksa semua tembok yang sudah kita buat sebelumnya dan membuat dan ini membuat jika kotak pemain bersentuhan ya dengan salah satu dari ini, semua ini, dia akan dianggap bertabrakan, dan jika tidak ya false. Running through ya artinya apa, game dijalankan, game over false. Nah, kenapa game over false?
Ini ada kaitannya dengan saat finish stat nantinya. Kita game over false kan agar dia tidak true pas awal inisiasi run. Kalau true dari awal, maka game tidak bergerak while running. Ini adalah event handling ya nyebutnya. Ini tergantung dari sini semua. Ini tergantung user menutup jendela atau tidak. Dan di sini adalah variabel input handling movement. Dia mengecek keyboard tuh yang arrow tadi ya dipencet atau tidak. Dan di sini adalah variabel pref pemain X, pref pemain Y ya. Pref pemain X sama dengan pref pemain pemain X. Ini ada kaitannya nanti dengan bertabrakan ya. Screen fill white. Nah, screen fill white ini adalah background ya. Ini saya set warna putih agar bisa jelas. Tapi kalau kalian pengen berwarna yang lain, bisa kalian set warna kalian sendiri ya, tergantung dari kalian membuat warnanya ini. Nah, ini saat belum game over. Pemain ini saat pemain bergerak ya. Ini pergerakan pemain dijalankan. Yang mana? Nah ini. Nah, ini saat pemain bertabrakan. Nah, logikanya adalah saat pemain ini menyentuh salah satu tembok ini ya, apapun itu termasuk finish enggak ya, ini dia kan sudah disimpan pref pemain tuh di sini di mana gitu ya. Nah, tapi dia tidak bisa tembus karena dia dikembalikan terus menerus ke yang sini. Pokok dia dikembalikan ke titik awal di mana dia menyentuh ya, tidak sampai menembus tembok-tembok ini. Dan ini perbedaan jika dia menabrak finish, game over dijadikan true. Dan ini wall tembok tadi ya, itu ditampilkan di display dengan warna hitam ya. Dan ada fungsi wall ya yang bertabrakan tadi. Atau ini deteksi kotaknya lah ya. Nah, ini yang tadi game over dijadikan true kan. Nah, jika saat true ada font yang ditampilkan ya, dengan fontnya ini besarnya segini, ditampilkan tulisan Anda menang true dan berwarna hijau. Screen bleed. Nah, screen bleed ini ya peletakannya di mana? Di sini pemain speed menjadi 0. Dan ini adalah finish color ya, masih green. Kita perlihatkan dulu untuk yang tadi. Nah, ya ini dia yang mana? Nah, render dari tulisan Anda menang ya. Tadi tulisannya begini. Dan ini adalah fungsi untuk menuliskan menampilkan pemain dan finish di screennya ya, di displaynya. Dan ini displaynya diupdate secara keseluruhan berdasarkan perubahan dari semua ini. Ya, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih sudah memperhatikan penjelasan saya, dan maaf jika ada salah kata. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.